Halo guys, aku Ki. Ngono. Mulai terlalu cepat. Kangen lah gue editor motongnya. Jangan udah profesional editor. Profesional. Lembur wes, lembur. Halo, aku Manda. Halo, aku Riris. Halo guys, Oki di sini. Halo, aku Ipang. Halo, aku Sari. Target kamu tahun 2023 ini apa aja? Masih ingat nggak? Ingat sedikit. Target di tahun 2023 ini ada beberapa yang ingat, ada beberapa yang lupa. Cuman yang ingat itu yang pertama aku pengen naik pesawat, kedua aku pengen keluar negeri, ketiga aku pengen ketemu musisi idolaku, Paul Partohap, terus yang terakhir aku pengen solo trip. Jadi, yang pertama benerin rumah punya orang tua. Udah kesampean. Terus habis gitu, apa lagi ya? Kayak target hidupku terlalu banyak. Itu sih, tapi diantaranya aku benerin rumah orang tua. Terus habis gitu, kemarin kan sempat kena turbulensi pivot career, tapi sekarang udah mulai menemukan ritme dan udah mulai, alhamdulillah udah mulai agak settle gitu. Sebenarnya targetnya ada beberapa gitu. Yang pertama itu hidup lebih sehat, yang kedua sebenarnya bukan target tapi ditantang sama orang tua buat beli mobil. Agak-agak lupa sih, soalnya suka nulis di kayak papan gitu, ya nggak papan juga sih di kamar, cuman pas itu dihapus sama ibu. Jadi kalau diinget itu kayak ada penambahan skill set baru yang relevan sama pekerjaan. Lalu tentunya bisa pergi kemana-mana ya, karena di tahun 2020 sampai 2021 itu kan banyak kekal sama pandemi ya. Jadi itu sih goals yang bener-bener aku ingat ya. Ingat, soalnya cuma satu, berani ngomong. Terus realitanya gimana? Kalau goals yang pertama realitanya berhasil. Tahun ini naik 20 kilo. Tapi yang kedua belum sempat beli mobil, Kak. Mohon maaf ya bapak saya. Soalnya kalau misalkan kredit naiknya mahal banget ya, 1,5 kali lipat. Tapi kalau cash nggak cukup duitnya. Alhamdulillah ada beberapa yang udah kesampaian dan ada yang harus ditunda kayaknya ke tahun depan. Realitanya ya ada yang kecapai, ada yang enggak ya. Skill set baru dapat tuh. Meskipun perjalanan baru yang dulunya asing banget nih berkaitan dengan skill copywriting, akhirnya sekarang mendalami di peran itu gitu sih. Terus untuk jalan-jalan, alhamdulillah ini kecapai lah ya. Ada yang kita pergi kemana-mana sama teman-teman kantor juga, rekreasi ataupun bonding bareng, itu kecapai juga. Karena ya tadi itu tahun 2021 sampai 2020 sampai 2021 lah kita benar-benar nggak bisa kemana-mana, cuman fokus di layar laptop ya, bekerja. Jadi benar-benar sumpek, dan di momen ini tahun 2023 adalah momen kita untuk bisa pergi kemana-mana. Tapi juga ada, ingat baru ada skill set juga. Mungkin kayak skillku di pro player game kali ya. Itu tapi pikir jago juga sekarang. Realitanya tercapai sih. Ini buktinya. Oke, untuk realita, alhamdulillah dari goals yang aku ingat itu adalah goals yang sudah berhasil aku capai di tahun ini. Yang pertama, aku berhasil naik pesawat. Sekalinya naik pesawat, nggak cuma di Indonesia aja, teman-teman. Jadi langsung ke 3 negara di Asia Tenggara, yaitu Malaysia, Singapura, dan juga Thailand. Terus yang kedua, tadi jalan-jalan ke luar negeri, seperti yang sudah aku sebutin di awal ya, ke Thailand, ke Singapura, dan juga Malaysia. Cuman ada yang berbeda di sini, aku nggak sendirian, tapi aku ditemani oleh keluarga besarku, Ngalup Squad. Terus ketiga, aku berhasil ketemu dengan musisi idolaku yaitu Paul Partohap. Yang terakhir, aku berhasil memberanikan diri untuk solo trip ke Solo dan Jogja atas izin kedua orang tuaku. Terima kasih mama dan ayah. Terima kasih Om Tante. Terima kasih dunia. Ingat nggak titik terendah kamu di tahun ini kapan? Hah? Titik terendah di tahun ini? Ya mungkin ini titik terendah semua orang ya, yaitu ketika duit habis. Dan itu kapan? Ketika akhir bulan. Ada sedikit aja ya, karena membuat saya ingin menangis lagi kalau ingat ya. Pastinya waktu orang tua sakit sih. Sekian.
Ingat banget lah waktu ke Solo, soalnya Solo. Sebenarnya kalau titik terendah itu lebih ke arah apa ya? Saya tidak rendahan sih, jadi saya tidak mengalami titik terendah. Berat sih jelasin ini sih. Gini. Titik terberat itu adalah ketika diberi challenge sama leader sih, dan dimana pas kita diberi challenge itu bener-bener nggak bisa membuat leaders itu ekspektasinya tercapai gitu sih. Tapi dibalik itu ternyata leaders ataupun tim itu melihat pencapaian itu nggak melulu terkait hasil, tapi juga berkaitan dengan proses yang dulunya awal nggak bisa, sekarang jadi bisa, yang dulunya bisa jadi makin ahli. Nah itu sih yang dilihat sih progresnya. Jadi untuk merubah titik apa tadi namanya? Titik terendah ya. Nah, untuk merubah titik terendah adalah untuk bisa tahu small winning apa yang juga kita gapai untuk bisa memberikan kita semangat untuk bisa selalu ini goals kita bisa makin dekat. Apa ya? Ada tapi tidak untuk diceritakan. Pelajaran apa yang kamu dapat dari tahun 2023? Harus terus berjalan walau terseok-seok. Sebenarnya pelajarannya lebih ke banyak sabar ya. Soalnya memang kesabaran adalah kunci. Jadi ketenangan hati itu harus selalu ada di setiap saat dan setiap momen. Karena saya pemarah gitu. Biasanya kalau ini tak rawon udah. Banyak. Yang pertama, belajar sabar, ngontrol emosi. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar untuk lebih kalem. Tolong ya, di belakang jangan ketawa. Terus yang ketiga, lebih belajar untuk banyak berkomedi. Karena sejatinya hidup adalah komedi. 2023 serba cepat, serba dinamis karena banyak ya perubahan-perubahan ya di sektor industri ini ya, di pekerjaan ini ya. Akhirnya pekerjaan-pekerjaan juga makin diasah untuk makin kreatif. Nah itu sih harus bisa lebih cepat, adaptif dan agile. Bahasa saya kan agile gitu sih. Dan berkaitan sama titik terendah tadi ya, itu bagaimana bisa mengubah rasa yang merubah motivasi kita, yaitu dengan menciptakan dan menentukan small winning, sehingga apa yang kita inginkan itu tidak jauh-jauh ya kayak poin-poin tadi udah rekap lah ya. Di tahun 2023 aku belajar bahwa di kehidupan ini itu penuh dengan teka-teki. Karena hidup ini penuh dengan teka-teki, jadi kita nggak tahu kedepannya itu akan terjadi apa. Jadi pelajaran yang bisa diterima di tahun ini adalah terima saja apa yang akan terjadi dan hadapi aja. Ceritain dong satu pencapaian yang paling berkesan tahun ini. Pertanyaannya apa? Pencapaian. Seperti goals-nya, tahun ini aku sudah berani ngomong. Salah satunya menjadi MC di Sebenarnya pencapaian yang paling berkesan itu di goals pertama ya. Soalnya ternyata aku bisa ngelewatin 1 tahun ini dengan goals, program dan segala macamnya yang lumayan berat. Ngatur makan, ngatur pola hidup, terus ya gitulah sampai nyampe di goals ini udah naik 20 kilo. Padahal sebelumnya tuh kayak dari 48 maunya cuman kayak 50 atau 55, tapi bablas sampai 68. Mantap. Memang nggak ada suatu pencapaian yang terlihat mungkin bagi sebagian orang tuh yang misalnya naik gunung atau misalnya ke luar negeri apa segala macam itu pencapaian, tapi bagi aku sendiri adalah pencapaian yang paling besar di dalam hidup aku sendiri itu adalah gimana caranya aku bisa belajar dari sesuatu yang aku bisa mendapatkan nilai atau misalnya aku bisa mendapatkan hikmah baik dari sesuatu hal yang terjadi atau dari setiap peristiwa, dari setiap keadaan. Itu menurutku udah suatu pencapaian sih buat aku. Jadi apa yang bisa aku pelajari, apa yang bisa aku ambil, dan itu bisa ngaruh buat diriku sendiri biar jadi lebih baik. Oke, menurutku sih nambah skill set itu penting soalnya. Apalagi
skill set itu relevan dengan apa yang kita lakukan sehari-hari gitu. Akhirnya penambahan knowledge baru itu membantu kita di bidang sehari-hari, nggak hanya di pekerjaan ya, tapi di kehidupan itu juga sangat terbantu. Kalau usah. Suatu pencapaian di tahun ini yang paling berkesan adalah itu tadi aku berhasil solo trip dan akhirnya aku tahu kondisiku itu seperti apa dan aku lebih memahami diriku sendiri. Keren. Kalau kamu bisa ketemu diri kamu di awal tahun 2023, kamu mau pesan apa buat diri kamu sendiri? Iya. Gue kayak ASMR. Jangan mager, jangan males, karena kadang-kadang aku semager itu. Dan yang paling penting jangan jangan berhenti untuk belajar. Itu sih. Kita tidak diberikan hidup yang baik atau buruk, tapi kita diberi pilihan. Kita memiliki hidup yang atau salah. Oh ya. Ah, itu kira-kira sih. Oh ya udah deh. Ya wes nggak usah, nggak jadi. Cuman lebih sabar aja. Udah sabar, kulaan sabar. Oke, yang pasti ini cuma satu sih, menurutku berhenti untuk menunda apapun ya, termasuk menunda untuk hidup sehat. Nah, ini penting nih karena kita tuh di kantor tuh pernah punya klub nge-gym dan akhirnya cuman 2 bulan. Dan, ya kita masih menunda-nunda dan hal apapun itulah. Itu sih pesan yang penting buat Irfan di 2023 pun bisa jadi di 2024 masih sama. Masih jalan. Harusnya daftar ngalup dari awal ya. Penjilat. Wes salah ngalup aja. 2 kata lucu. Ngono ya ngono, mau ngojo ngono. Loh, itu tapi artinya deep loh. Tidak suka tantangan dan mudah menyerah. Surabaya pandaan ya apa maneh keadaan. Buah cempedak di luar pagar. Cakep. Saya Sari suka belajar.